Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Today Webtoon episode 15. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, silakan cek videonya di playlist. Check it out. Episode 15 Maem yang terlihat gelisah. Di lain tempat, Shindae dan Donghee tengah diburu oleh komik yang hampir mencapai waktu tenggat. Setelah selesai, Shindae langsung mengirim dan menghubungi Maem. Maem pun langsung mengecek dan mengunggahnya. Maem yang membaca komik itu membuat matanya berkaca-kaca. Akhir adalah awal dari harapan yang baru. Komik kali ini begitu menyentuh. Apalagi di akhir gambar, Maem melihat ada gambar yang berwarna. Diakhiri dengan kata, harapan adalah sesuatu yang bisa dilindungi. Maem yang baru pulang disambut oleh adiknya, mengajak untuk melihat apa yang ayahnya lakukan. Ternyata ayahnya kini tengah menangis melihat komik Weapon VIP. Ayahnya tak menyangka kalau Maem bisa sehebat ini. Hingga mereka bertiga pun berpelukan. Di ruang Bu Tae-hee, Pak Jang mengatakan ada yang sengaja meminta pelaku itu untuk mengunggah berita palsu, bahkan menjaminnya, seraya menatap ke arah Pak Hyo. Pak Jang memberi saran ke timnya untuk mengadakan kontes, walaupun belum rapat dewan. Mereka berharap kontes itu dapat menjadi hal positif. Maem yang baru bertemu dengan Shindae mengatakan ibunya baik-baik saja. Disambut dengan Donghee kalau ia telah melakukan tugasnya. Dan waktu itu, Donghee terkejut saat Shindae menanyakan cara memberikan warna. Shindae mengingat kembali masa lalunya yang menjadi landasan ia memberi warna. Memberi warna di akhir gambar. Diakhiri dengan Shindae yang tak merasa takut lagi saat bersentuhan dengan Maem. Dan itu membuat mereka tertawa. Seokji tengah membuat laporan poin-poin untuk perusahaan nanti, hingga datanglah Maem dan mengajaknya untuk makan bersama. Di sana mereka melihat banyak kata-kata yang ditempelkan di dinding, hingga mereka memutuskan untuk melukis satu sama lain. Begitu Maem melihat gambar milik Seokji, ia terkejut, karena gambar itu sangat bagus. Hingga Seokji berkata bahwa dulu ia ingin menjadi seorang seniman. Istilahnya pelukis bayangan. Menjadi produser seperti mereka bukanlah hal yang mudah, karena harus memiliki keberanian. Dulu saat Pak Jang memilih Maem, ia tak terlalu yakin bahwa Maem mampu melakukannya. Tetapi Maem dapat membuktikan bahwa dirinya salah. Mendengar apa yang Seokji katakan, Maem bertekad untuk bekerja lebih keras lagi. Kini mereka semua tengah disibukkan dengan hal penting yang akan Pak Jang gunakan saat rapat dewan nanti. Sedangkan di bar, Pak Jang datang menemui Bu Tae-hee yang mengingatkan kembali perjanjian yang Pak Jang ucapkan dulu, bahwa dalam waktu 3 tahun tak mampu membuat webtoon bangkit, maka Pak Jang akan mengundurkan diri. Bu Tae-hee mengatakan bahwa menurutnya Pak Jang adalah pemimpin yang menginspirasi, dan berharap besok Pak Jang dapat melakukan yang terbaik. Mereka memberikan semangat kepada Pak Jang. Maem mengambil kembali koin di boneka judonya. Namun ketika ia melempar, ia kembali gagal dan Seokji mengambil kembali koin tersebut. Karena koin tak diperlukan lagi, karena keberuntungan akan selalu memihak mereka. Di ruang rapat, Pak Jang membahas komik Weapon yang akan menjadi drama, dan pendapatan yang luar biasa dari komik itu. Pak Hyo mengatakan bahwa Yongtun lebih hebat dalam hal ini. Pak Jang menimpali, kalau niat mengambil Yongtun karena hal ini, kenapa mereka tidak memutuskan membuat sistem seperti itu saja? Dengan membuat anak perusahaan dari Neon. Pak Na sebagai senimannya, hal tersebut jauh lebih menguntungkan. Dan perusahaan tersebut akan dipegang oleh Seokji, membuat Pak Hyo terkejut, sedangkan Bu Tae-hee tersenyum melihat Pak Jang. Pak Jang yang kembali menghampiri Seokji mengatakan bahwa ia akan menjadi CEO dari Ginger. Begitu melihat Pak Jang tiba, mereka langsung menanyakan hasilnya. Pak Jang yang memberitahu bahwa semua berjalan lancar dan meminta mereka untuk memantau supaya tak ada yang mengganggu mereka hingga mendapatkan hasil. Di tenda bar mereka merayakan keberhasilan, dan kini Pak Jang memberitahukan perihal Seokji yang harus pergi ke studio Ginger, perusahaan baru mereka.
Sokji mengatakan walau bagaimanapun mereka tetap tim dan terlihat jelas gurat kesedihan di wajah Maem. 계속 같이 있는 그런 마음일 것 같아. 부터 하죠. 네, 축하해요, 대표님. Sokji mengingat awal pertemuannya dengan Maem hingga ketika ia mengambil koin itu kembali dan memutuskan untuk membelajarkan koin tersebut. Di rumah Pak Baek, Sokji menyampaikan perihal ia yang akan pergi disambut dengan baik. Dan Pak Baek mengatakan bahwa ia juga ingin rehat sejenak karena sakit yang ia alami semakin parah. Semakin cepat ia berobat, semakin cepat pula komiknya bisa diselesaikan. Sokji tak akan melupakan janji Pak Baek yang akan menyelesaikan komiknya. 휴재를 하려고. 정말 쉽지 않은 결정이셨을 것 같네요. 미안할 따름이네. 무엇보다 선생님 건강이 최우선이죠. 그래. 오직 선생님 건강만 생각하세요. 같이 멋지게 마무리하시기로 하신 거예요. 고맙네. Adegan beralih dengan Seoa tengah menunggu kedatangan Nonali. Dan Nonali mendapat pertanyaan tentang Neon, membuat ia bertanya apakah Seoa memiliki niat untuk kembali membuat webtoon, yang membuat Seoa terdiam. Bu Kim mengancam akan membuka rahasia Pak Hyo kalau ia tak bisa membereskan kekacauan ini. Ia tak mau menanggung sendirian, yang membuat Pak Hyo semakin kesal. Nonagi yang bekerja begitu keras membuat Sokji memberikan saran agar setelah ini ia cuti untuk berlibur, yang disambut senang oleh wanita itu. Di ruang rapat, Pak Jang meminta agar konten segera diselesaikan, membuat Nonagi meminta calon-calon dari mereka yang dijawab oleh Maem dia akan mengambil komik Travel Trouble, yang ternyata pilihan itu sama dengan Pak Kwon. Di akhir rapat, Pak Jang meminta Maem untuk berbicara sebentar. Pak Jang mengatakan mulai sekarang dia akan menjadi pegawai tetap, yang membuat Maem bahagia. Maem yang terlalu bahagia terkejut saat melihat Sokji berada di luar. Berlanjut saat timnya memberikan ia kejutan yang membuat tangisnya pecah dalam pelukan Nonagi. 아우 놀래라. 내가 안 한다 그랬지. Maem yang pula mengingat kembali saat ia mendapat kabar bahwa ia gagal masuk ke Neon, dan sekarang keberuntungan berpihak kepadanya. Dan begitu pintunya dibuka, Maem mengira tak ada orang di rumah. Namun Maem malah dikejutkan dengan kejutan yang telah keluarganya persiapkan. Di ruang rapat, Oyu menanyakan perihal komiknya yang berjudul The Beginning of Man, yang gagal namun ia sudah mengambil keputusan untuk mengakhiri komik itu. Setelah banyak komentar negatif, terutama dari penyihir webtoon, yang membuat Maem tak fokus. 웹툰 마녀. 웹툰 마녀 봤지 다들? 아이 진짜 충격이긴 했어. 온 PD 지루해? 지루해? Apalagi ketika mereka menyarankan untuk pergi ke kafe komik miliknya. Begitu mereka sampai, Ibu Maem langsung senang melihat penulis kesukaannya. Bahkan ia meminta suaminya untuk mengambil komik untuk ditandatangani. Sedangkan Maem kini sibuk mencari adiknya. Namun, begitu adiknya datang, mereka terlihat khawatir dan berusaha beberapa kali menyarankan agar mereka pergi dari sana, demi kenyamanan. Begitu mereka pergi, Maem mengomeli dan hal itu terdengar oleh orang tuanya. Dia ikutan mengomeli adiknya. Ia menyusul adiknya yang terlihat sedih lalu menghiburnya, sampai adiknya tertawa kembali. 너무너무 고맙다. 진심이야. 야, 됐다. Scene dilanjutkan dengan mereka yang tengah membahas Pak Baek yang menjalani operasi. Pak Choi datang memberi berita bahwa sekarang Pak Hyo sedang diinterogasi oleh tim audit. Mereka yang datang langsung membawa barang-barang di dalam ruangan Pak Hyo. 시작하세요. Di ruangan Bu Tae-hee, ia mempertanyakan hal ini. Namun Bu Tae-hee mengatakan untuk saat ini surat pengunduran dirinya akan sangat dibutuhkan oleh Neon, karena ada laporan yang tak bisa ia abaikan. Pak Jang yang mendengar hal itu memilih untuk keluar. Sokji yang ingin menyusul ditahan oleh Junyong, biar dia saja yang berbicara dengan Pak Jang. Junyong mengatakan bahwa ia tak pernah memberitahu semua kepada Bu Tae-hee, karena kalau tidak seperti ini Pak Hyo akan mengincar tim mereka lagi. Bukankah mereka harus berjuang sampai akhir? Di rumah sakit, Pak Baek dibawa ke ruang operasi. Sokji yang mendapatkan panggilan dari istri Pak Baek mengatakan bahwa operasinya berjalan lancar, dan Sokji memberitahu bahwa mereka akan berkunjung. Ternyata Pak Baek berada di ruang ICU,
dan Pak Bek perlu bangun setelah menjalani operasi. Dan episode 15 pun berakhir. Lanjut episode 16.